Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, sekarang saya berada tepat di depan Istana Kedatuan Kerajaan Luwu. Kerajaan Luwu adalah salah satu kerajaan Islam tertua yang ada di Sulawesi Selatan. Lantas, bagaimana kerajaan Luwu bisa memeluk agama Islam? Kita akan kaji bersama lebih dalam. Untuk itu, mari ikuti saya. Kapan berdirinya kerajaan Luwu? Pastinya itu saya tidak bisa menjawab secara pasti, namun secara garis besarnya saya akan membagi dua fase tentang kerajaan Luwu. Fase pertama itu kita berbicara di era mitologi atau di era yang sebelum kita mengenal tahun Masehi. Tapi ada juga di era kedua adalah fase setelah kita mengenal tahun Masehi atau sejarah, dan fase kedua itu diawali dengan berakhirnya masa Sian Rebale dan munculnya menurunnya Simprusiang. Sedangkan fase pertama itu adalah fase di mana kita berbicara tentang informasi tentang manusia pertama diturunkan di bumi, yaitu peristiwa diturunkannya Batara Guru. Batara Guru adalah orang yang pertama diturunkan di bumi di dunia tengah atau di Alekawe menurut naskah Galigo, dan dialah atau beliaulah cikal bakal menjadi raja-raja atau datu-datu di wilayah Tanah Luwu pada waktu itu. Ada juga yang menganggap atau mengatakan bahwa kerajaan Luwu itu muncul di abad ke-2 Masehi, ada juga yang mengatakan di abad ke-12 Masehi. Namun secara garis besarnya jika kita ingin mengetahui tentang kerajaan Luwu, Luwu itu sudah dijelaskan di dalam naskah kitab Ilagaligo. Jadi kitab Ilagaligo atau kitab Galigo itu merupakan salah satu kitab karya sastra terpanjang, bahkan di dunia bahkan lebih panjang daripada kitab Mahabharata dan Ramayana serta kitab-kitab yang lain pada waktu sezamannya. Jadi Luwu itu seperti kita ketahui bahwa Luwu adalah merupakan salah satu kerajaan tertua di Sulawesi Selatan dan juga menjadi salah satu dari 3 kerajaan utama. Di Luwu, di fase kerajaan Luwu ada dikenal dengan masa Pariama, 7 masa kekosongan, atau masa Sian Rebale, masa di mana Luwu tidak mempunyai panutan, tidak mempunyai pimpinan pada waktu itu. Itulah yang disebut dengan 7 masa kekosongan atau 7 masa Pariama. 7 masa Pariama itu tanda berakhirnya masa Luwu dalam konteks masa mitologi. Nah, masa Sian Rebale itu berakhir seperti disampaikan tadi dengan diturunkannya atau munculkannya Manurunge pertama, yaitu Simprusiang yang menjadi Datu Luwu kembali, yang menata kembali tatanan-tatanan kedatuan di wilayah kedatuan Luwu. Awal mula maksudnya kerajaan Islam di Jasirah Sulawesi Selatan pada khususnya itu dibawa oleh 3 mubalik utama. Kita berbicara tentang konsep masuknya agama Islam dalam konsep ketatanegaraan, ya, bukan konsep pribadi. Jadi ketiga mubalik utama dari Minangkabau adalah Katib Sulung, Katib Bungsu, Katib Tunggal, atau yang biasa disebut dengan Datuk Suleman, Datuk Ribandang, Datuk Ritiro, itu masuk ke Sulawesi Selatan itu mengunjungi kedua kerajaan utama. Mereka masuk dan mengajak raja-raja Go dan Mone untuk masuk memeluk Islam. Namun kedua raja ini menyampaikan pesan ke kami baru akan menerima Islam kalau kerajaan Luwu sudah menerima Islam. Sehingga ketika mubalik ini berkunjung ke Luwu, beliau disambut oleh Madikabua, ya, yang bernama Tandi Pau. Terjadi dulu pertanyaan mengatakan, apakah keyakinan yang Tuhan bawa apakah akan merusak tatanan kebudayaan kami? Datuk Suleman menjawab bahwa justru keyakinan yang kami bawa atau agama yang kami bawa ini tidak akan merusak tatanan dan adat istiadat atau kebudayaan daripada yang mulia. Diterima dengan Datu Luwu Lapatewara, dan terjadilah dialog yang sama, cuman ditambahkan dengan sebuah proses dilemparnya sebuah cincin ke tengah laut dan dengan catatan bahwa kalau cincin ini kembali dalam 3 hari maka kami menerima Islam. Dan alhamdulillah dalam singkat kata dalam prosesnya cerita bahwa cincin itu kembali, dan setelah kembali diperlihatkan cincin itu
ditemukan oleh seorang nelayan dan akhirnya Datilu menerima Islam. Dan semenjak itu pula Datilu mengumumkan bahwa agama resmi kerajaan adalah agama Islam.